Perkenalkan, nama saya Ervina Jilda Masro dengan NIM 1312110. Saya Janatu Firdausi Nuzula dengan NIM 13124000164. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Morang Febriansyah dengan NIM 13124000169. Perkenalkan, nama saya Billy Rofitul Rahmat dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judiansyah dengan NIM 13124000174. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadine Nufira Misbah dengan NIM 13124000176. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari constitutional engineering atau biasanya disebut dengan rekayasa konstitusional. Nah, rekayasa konstitusional ialah suatu konsep dalam ilmu hukum tata negara yang merujuk pada upaya sadar, sistematis, dan terencana. Nah, oleh karena itu, constitutional engineering ini tidak hanya sekedar untuk menyusun aturan dasar negara, tetapi juga mencakup pertimbangan strategis yang menyangkut hubungan kekuasaan antar lembaga, sistem pemerintahan, sistem pemilihan umum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian, dalam praktiknya, constitutional engineering ini dilakukan baik oleh negara yang baru merdeka, sedang mengalami transisi politik, maupun yang sedang mengalami krisis ketatanegaraan. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam, mulai dari menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, mencegah konflik horizontal, dan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan hingga menciptakan keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan kontrol demokratis. Kemudian, para ahli dalam bidang ini seperti Giovanni Sartori dan Aaron Liebhardt itu menekankan pentingnya penyesuaian rancangan konstitusional dengan konteks sosial, budaya, dan historis negara yang bersangkutan. Mengapa? Karena tidak ada satu model konstitusi yang cocok untuk semua negara. Kemudian, rekayasa konstitusional ini tuh bersifat sangat kompleks. Mengapa demikian? Karena melibatkan banyak variabel politik dan sosial, serta mengandung resiko kegagalan apabila desain kelembagaan yang dipilih itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dibutuhkan untuk memastikan konstitusi tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini melibatkan penyesuaian norma-norma konstitusi agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi. Seperti 1. Adaptasi terhadap perubahan. 2. Meningkatkan kualitas demokrasi. 3. Penegakan HAM atau hak asasi manusia. 4. Menciptakan keadilan sosial. 5. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-6, menyelesaikan konflik. Prinsip rekayasa konstitusional. Yang pertama, kedaulatan rakyat, suffrage of the people, menilai hak dasar warga negara, dan menciptakan good governance melalui people empowerment. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, separation of the powers, mencegah abuse of power, dan menciptakan checks and balance yang aktif. Yang ketiga, supremacy constitution, supremacy of the constitution, konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, protection of human rights, melindungi hak-hak dasar negara, dan menciptakan kesetaraan di badan hukum atau di hadapan hukum. Apa sih model dan instrumen rekayasa konstitusi? Adalah cara dan alat yang digunakan untuk mengatur ulang atau memperbaiki sistem ketatanegaraan agar sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Model berarti pola atau bentuk dasar sistem pemerintahan, seperti sistem presidensial, parlementer, dan campuran. Instrumen adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk melakukan perubahan seperti amandemen Undang-Undang Dasar, referendum, atau putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari rekayasa konstitusi ini adalah agar konstitusi bisa terus relevan, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi constitutional engineering. Tujuan dari constitutional engineering adalah menciptakan sistem politik yang stabil dan mampu menjawab tantangan zaman. Dalam banyak kasus, sistem lama tidak lagi relevan, tidak demokratis, atau bahkan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, rekayasa konstitusi hadir untuk membangun ulang atau memperbaiki sistem yang ada, dengan harapan kekuasaan dapat dijalankan secara seimbang dan tidak semena-mena. Selain itu, rekayasa ini juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya yaitu yang pertama, mewujudkan stabilitas politik.
Rekayasa konstitusi bertujuan menciptakan sistem politik yang tidak mudah goyah, misalnya dengan merancang sistem pemilu, sistem presidensial atau parlementer, atau mekanisme pembagian kekuasaan yang sesuai dengan karakter masyarakat dan sejarah negara tersebut. Kemudian, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan merancang sistem checks and balance, keseimbangan kekuasaan, rekayasa konstitusi membantu mencegah dominasi dari satu lembaga atau kelompok, tujuannya agar semua kekuasaan tetap bisa diawasi. Kemudian, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak semua sistem konstitusi bisa relevan selamanya. Constitutional engineering dilakukan agar aturan-aturan dasar negara tetap bisa mengikuti perkembangan sosial, politik, dan teknologi tanpa kehilangan esensinya. Kemudian fungsi constitutional engineering. Fungsi dari constitutional engineering tidak bisa dilepaskan dari bagaimana negara ingin mengatur relasi kekuasaan antar lembaga. Misalnya bagaimana kekuasaan presiden dibatasi oleh parlemen, atau bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai pegawai konstitusi dibentuk. Semua itu adalah hasil dari proses rekayasa yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tapi juga dinamika sosial dan politik. Rekayasa konstitusi juga berperan penting dalam merancang sistem pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta pengakuan terhadap kebenaran etnis, budaya, dan agama, terutama di negara seperti Indonesia yang sangat majemuk. Yakni fungsi yang pertama sebagai instrumen reformasi politik. Ketika suatu negara mengalami krisis atau perubahan besar, seperti transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, rekayasa konstitusi berperan sebagai alat reformasi untuk membangun tatanan baru. Kemudian yang kedua, mengatur relasi kekuasaan antar lembaga. Fungsi penting lainnya adalah mengatur dengan jelas hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun konflik kewenangan. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar hukum tertinggi. Hasil dari constitutional engineering biasanya menjadi acuan utama dalam pembentukan peraturan lainnya. Ini menjamin adanya konsistensi dan kepastian hukum di dalam negara. Baiklah, selesai tata materi. Perubahan konstitusi merupakan momen krusial dalam kehidupan berbangsa, di mana partisipasi publik menjadi kunci utama untuk memastikan legitimasi dan keberterimaan dasar negara. Namun, jalan untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna seringkali terjal dan dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental. Tantangan ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu hambatan politis dan struktural. Pembahasan substansi perubahan seringkali dilakukan di ruang-ruang tertutup dan baru disosialisasikan setelah hampir final. Hal ini membatasi ruang bagi publik untuk memberikan masukan yang berarti sejak awal. Yang kedua, yaitu hambatan prosedural dan mekanis. Keterlibatan publik seringkali direduksi menjadi sekadar formalitas untuk memenuhi syarat prosedural. Kegiatan seperti uji publik atau dengan pendapat umum digelar, namun masukan dari masyarakat tidak dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan keputusan akhir. Seperti contoh yaitu pada kasus pembentukan UU Cipta Kerja menjadi contoh nyata, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan prosesnya secara formil karena partisipasi publik yang bermakna diabaikan. Yang ketiga yaitu hambatan sosial kultural. Tingkat kesadaran masyarakat akan hak konstitusional mereka dan pentingnya keterlibatan dalam perubahan konstitusi masih menjadi tantangan. Sikap apatis atau perasaan bahwa suara mereka tidak akan didengar dapat menurunkan tingkat partisipasi publik. MK mengeluarkan putusan nomor 62 tahun 2024 pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut mengatur ambang batas percalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka setiap partai politik beserta pemilu atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa batasan minimal. Jadi perolehan suara atau kursi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menarik perhatian karena tidak hanya membatalkan norma terkait ambang batas minimal pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga memberikan pesan penting kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusional agar pemilihan presiden tetap berlangsung secara efektif dan tidak menimbulkan kekacauan. Pentingnya langkah rekayasa konstitusional juga guna mencegah munculnya terlalu banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi merusak esensi dari pelaksanaan pemilu langsung oleh rakyat. MK bahkan mengingatkan bahwa jika ada 30 partai politik peserta pemilu, maka berpotensi muncul 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia menjelaskan, MK telah memberikan 5 pedoman atau batasan dalam rekayasa konstitusional, antara lain, memastikan tidak ada dominasi partai politik tertentu serta tetap menjaga hak setiap partai politik untuk mencalonkan pasangan. Putusan MK nomor 62 garis miring Peraturan Undang-Undang nomor 2024 sidang pleno 2 Januari 2024 bertentangan dengan pasal nomor 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan. Hak politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
tanpa batasan persentase kursi atau suara. Pasal 222 dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pembatasan presidensial threshold membatasi hak konstitusional atau dalam kurung personal right warga negara sebagai pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sebab Mahkamah Konstitusi menghapus putusannya yang sudah sah keluar, setelah itu memberikan mandat kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan konstitusional engineering lagi, yaitu karena Mahkamah Konstitusi atau MK menganggap bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai batasan atau penyederhanaan pencalonan capres dan cawapres merupakan kewenangan bentuk undang-undang, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Perkenalkan, saya Sabrina Nindi Agustia dengan NIM 131240173. Sebelum saya menjelaskan tentang kesimpulan daripada materi Constitutional Engineering, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu arti konstitusi. Konstitusi sendiri adalah seperangkat aturan tertulis ataupun tidak tertulis dan norma yang menetapkan kerangka dan struktur fundamental pemerintahan atau organisasi. Konstitusi menguraikan kekuasaan, fungsi, dan batasan berbagai cabang atau badan pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi di sebuah negara dan menyediakan kerangka kerja tentang bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi dalam masyarakat. Konstitusi memainkan peran penting dalam masyarakat untuk membentuk pemerintahan dan masyarakat. Konstitusi menyediakan kerangka kerja untuk mengatur dan mendistribusikan kekuasaan di antara berbagai pemerintahan. Selanjutnya, pada intinya, rekayasa konstitusi atau constitution engineering mengacu pada proses merancang dan membentuk konstitusi secara sengaja untuk memenuhi tujuan tertentu. Rekayasa konstitusi melibatkan pengambilan pilihan yang disengaja dengan struktur, kewenangan, dan fungsi pemerintah serta hak dan tanggung jawab warga negara. Tujuan rekayasa konstitusi adalah untuk menciptakan konstitusi yang mempromosikan stabilitas, demokrasi, inklusivitas, dan pemerintahan yang efektif. Rekayasa konstitusi menjadi penting dalam berbagai skenario, misalnya dalam masyarakat pasca konflik atau transisi. Konstitusi memainkan peran penting dalam membangun tatanan politik baru, menyelesaikan konflik, dan mencegah terulangnya kekerasan. Rekayasa konstitusi juga digunakan dalam situasi di mana konstitusi yang ada tidak lagi secara memadai memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga memerlukan reformasi atau amandemen konstitusi. Konsep ini menekankan bagaimana desain kelembagaan dan aturan konstitusional dapat mempengaruhi dinamika politik termasuk tata kelola pemerintahan, sistem pemilu, dan distribusi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, rekayasa konstitusi dapat terjadi melalui perubahan konstitusi, revisi undang-undang, atau melalui putusan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Contohnya melalui putusan MK nomor 62 yang menjatuhkan putusan fundamental atau landmark decision dengan menyatakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold inconstitutional. MK menggeser pendiriannya setelah 33 kali putusan sebelumnya menyatakan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal audition. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya mengenai besaran atau angka persentase ambang batasnya, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu terkait dengan dihapuskannya rezim ambang batas berapapun besaran atau angka persentasenya. Artinya, di masa mendatang, setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional atau constitutional right untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, MK juga menyadari potensi meningkatnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa saja setara dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum putusannya, MK memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang agar dapat merevisi Undang-Undang Pemilu dapat menerapkan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering. Perlu adanya pertimbangan beberapa faktor kunci saat merancang atau memodifikasi konstitusi. Faktor-faktor ini meliputi bentuk pemerintahan seperti parlementer atau presidensial, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, perlindungan hak dan kebebasan individu, representasi dan partisipasi berbagai kelompok, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan keseimbangan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan konstitusi yang memastikan fungsi pemerintahan yang efektif dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi. Rekayasa konstitusi seringkali melibatkan proses partisipasif dan konsultatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemimpin politik, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara. Diperlukan pemahaman yang mendalam dari konteks politik, sosial, dan budaya untuk tempat konstitusi akan beroperasi. Dalam melakukan rekayasa konstitusi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, tidak jauh berbeda dengan proses perubahan konstitusi. Rekayasa konstitusi melalui revisi undang-undang idealnya dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan untuk menentukan aspek konstitusional yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan atau penyesuaian ketentuan di dalam undang-undang. Yang kedua, menggelar diskusi dan kajian kelompok yang melibatkan para ahli guna merumuskan perumusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun rancangan perubahan yang melibatkan Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan MK. Yang keempat, melakukan pembahasan dan persetujuan politik melalui lawmaking process. Yang terakhir, mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan. Rekayasa konstitusi juga harus menghindari dominasi satu kelompok atau kekuasaan tertentu agar tercipta keseimbangan. Partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak, dapat terlibat dalam proses penyempurnaan. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa rekayasa konstitusi dalam konteks politik dan hukum sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Konstitusi yang dirancang dengan baik dapat memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi, melindungi hak-hak semua warga negara. Di sisi lain, konstitusi yang dibuat dengan buruk atau cacat dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketegangan politik, dan ketidaksetaraan sosial. Kesimpulannya yang terakhir adalah, rekayasa konstitusi adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang yang melibatkan perancangan dan pembentukan konstitusi secara sengaja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Bidang ini memainkan peran penting dalam membangun tatanan politik baru, menyelesaikan konflik, dan membina pemerintahan yang demokratis melalui pilihan-pilihan yang disengaja dan proses partisipatif. Sekian dari saya atas materi kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami